Oke, balik lagi di Project Bali FM. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Kita akan bahas-bahas nih tentang hubungan relationship dengan berinvestasi. Nah, investasi kan luas ya. Bisa investasi waktu, investasi. Kita bicara sih lebih ke investasi properti nih. Nah, kalian punya pasangan, misalnya kalian masih muda-muda nih, kalian punya pasangan. Ini kalian sangat ini sekali nggak sih? Maksudnya menjalin hubungan itu dengan kalian mempersiapkan apa di depan yang bakal jadi investasinya kalian. Contoh misalkan kalian pengen beli kendaraan, beli rumah, beli apa segala macam. Istilahnya sebagai bukti keseriusannya kalian terhadap pasangan. Nah, bagi kalian gimana? Siapa nih? Ya. Aku dulu ya. Ya. Kalau misalkan itu sih udah pasti ada ya. Apalagi aku pribadi kan cowok. Dan aku pribadi gengsi yang namanya, apalagi sampai minta uang ke cewek ya. Ya kecuali misalkan ya lagi jalan-jalan, misalkan gak pegang duit, ya minta apa, aku mau beli itu, aku nggak pegang uang, ya wajar gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya sampai dibiayain cewek atau misalkan minjem duit sekian ratus ribu, itu kayak gimana gitu. Sekian ratus ribu apa sekian ratus juta? Nah bisa lah. Kalau misalkan cowoknya nggak tahu diri ya, Bisa aja sih. ya bisa aja gitu. Dan sampai sekarang pun jatuhnya ya gengsi, apalagi sampai nggak punya apa-apa tapi gitu loh deh. Ada pasangan-pasangan yang dimana si cowoknya benar ya, si cowoknya itu memanfaatkan si cewek. Ada, itu cowok mau kondo. Tuh, itu cowok mau kondo. Gak usah dilanjutin ya mau kondonya. Ada banyak, tapi ada cewek yang suka juga cowok mau kondo. Entah kenapa, mungkin mereka suka dimanfaatin. Mau kondoin. Iya, suka dimondoin. Masa? Ada aja. Ya, dia bego berarti gitu. Oh, iya. Kalau yang ceweknya bego. Iya. Oke. Kalau Kalau lu gimana deh? Nah, sekarang gini, hubungan lu planning kau gimana tuh ya? Ke depan itu misalnya apakah kalian menjalani kayak gitu aja atau kayak ada planning ya? Pengen beli properti nih, pengen punya rumah. Jadi planning, bisa jadi planning kau tuh punya rumah dulu baru nikah. Kalau atau nikah dulu baru punya properti. no, kalau aku pribadi lebih ke gini. Sebenarnya kita juga udah punya tabungan. Nah, tabungan, cuman tabunganku aduh. Iya. Tabunganku dipisah dari dia. Ya meskipun waktu itu sempat disatu, cuman sekarang dipisah. Karena gini, kita punya plan masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing sebelum nikah, sebelum jadi kehidupan yang satu ya. Nah, jadi sekarang terpisah dulu. Benar. Iya, dia punya kepentingan sendiri. Aku nggak bisa ikut campurin kebutuhannya dia. Ya kalau misalkan aku sendiri sebagai cowok tapi kan hubungan kalian kan udah beriringan. Kenapa nggak jadi satu dulu? Ya benar. Karena itu nanti bakal jadi pertengkaran. Ya meskipun memang nanti juga bakal jadi satu, tapi kehidupan kita sekarang masih belum bisa disatukan lah. Kalau gitu sih. Iya. Masih kayak aku punya kebutuhan sendiri gitu. Jadi masih belum memang arahnya ke sana, tapi masih belum bisa disatuin lah untuk keuangan ya. Yang namanya uang tuh soalnya sensitif. Tapi kalau bisa jadi si ceweknya bilang, kalau memang kamu serius sama aku pengen kamu punya rumah dulu, misalkan kayak gitu. Lah nggak apa-apa, justru itu jadi semangat gitu. Jangankan rumah. Rajin nabung ya? Iya, rajin nabung. Jangankan rumah, apartemen aja dibeli kan. Sombong amat. Azas. Villa sekarang ya. Iya. Ya puji itu aja, villa dapat lah. Nanti villanya buat di 8 pilar. Iya. Siap. Jangan lupa. Messi gimana? Aku nih sebagai cewek. Iya, punya properti dulu atau menikah dulu? Properti dulu lah, Pak. Masa? Tapi ya sambil bareng-barengin lah nabungnya gitu. Tapi Nah, sekarang udah punya tabungan belum? siapa nih? Yang cewek apa cowok? Iya, kalian berdua atau kayak tabungannya disatuin atau yang kalian udah pisahin? Pisah-pisah. Kalau kayak kata Kak Andri tadi masih punya kebutuhan masing-masing lah. Oke. Belum bisa disatuin. Tapi intinya si cowok harus punya properti dulu. Iya. Iya. Biar enggak nanti pas nikah baru gerasa gerusu nyari
gini gitu kan susah dia jadinya. Oke, jadi kalau memang make sense sih kadang-kadang ya kalau bagi cewek ya si cowoknya harus punya dulu nih biar nanti pas nikah bingung mau tinggal di mana mau tidur di mana kan itu kan jadi momok buat banyak pasangan muda nih ya itu akhirnya menimbulkan perceraian. Memang sih ada beberapa hal aku lihat kayak anak muda tuh kayak udah bucinnya udahlah kita kawin dulu lah masalah itu nanti ada rezekinya akhirnya mereka ngontrak apa segala itu kalian mendukung nggak sih kayak gitu? Enggak, sangat enggak. Kalian anak muda jangan seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa karena yang namanya kehidupan di masa tua ya, apalagi udah berumah tangga itu rumit sekali, dan kita nanti punya anak kita mau dikasih apa? Dikasih pur ayam kan nggak mungkin. Artinya secara logikanya, secara apa namanya ya, bisa dia punya properti dulu baru kalian siap untuk nikah. Ya. Tapi nggak juga, begini loh. Ini pengalaman aku, karena aku ngalamin sendiri ya. Waktu pertama kali nikah itu belum punya properti. Nah setelah menikah, karena dulu nggak ada planning ada punya properti juga, tapi setelah nikah akhirnya kita berjuang bersama, akhirnya punya. Ya merintis sama-sama. Kalau menurut kalian itu make sense nggak ya? Ini pikiran anak muda ya. Nih aku bicara dari kacamata kalian lah. Tapi kalau bagi aku sendiri, sebenarnya nggak ada salahnya kita kayak oke kita serius dulu deh. Kita bangun sama-sama dulu nih. Jadi setelah udah bangun sama-sama kita punya dan kita bangun propertinya. Itu gimana menurut kalian? Menurutku kompleks ya. Yang pertama tuh harus jadi pertimbangan cewek. Cewek pun jangan mau digoblok-goblokin sama cowok. Karena gini, terkadang cowok cuman pengen kayak ya gak apa-apa aku serius. Pada akhirnya ketika nikah ya males gitu. Ya udahlah udah nikah ya makan seadanya dan yang lain-lain. Jadi kan ceweknya malah kecewa kan. Nah, dan cowok pun harusnya mikir Mbak. Iya harusnya mikir gitu. Kedepannya gimana gitu. Jangan cuma nekat aku serius nih. Aku dinikahin. Ujung-ujungnya pakai uang orang tua gitu. Mampus dimarahin, mampus lu. Tuh, makan seadanya. Kagak jadi apa-apa, menjadi beban negara tuh. Loh, jadi beban semua. Ini penting juga ya. Ini penting juga maksudnya ini kan zaman sekarang ini kan nyari kerjaan susah dan nggak semua anak muda punya kerjaan. Tapi banyak di antara mereka udah pasti punya hubungan, ya nggak? Nah, untuk mensiasati ini gimana? Ibarat gini, yang cowok nggak punya kerjaan, si cewek, let's say ada kerjaan. Nah, ada kerjaan ini, sedangkan mereka mau menjalani ke arah serius. Nah, kalau posisi kalian sebagai pasangan, ini setuju nggak? Misalkan ini kayak, udahlah kawin dulu, nanti kita cari sama-sama. Paling cowok nggak ada pernikahan. Karena faktanya sekarang banyak pengangguran itu jutaan orang di Indonesia ini adalah pengangguran. Akhirnya yang sulit udah, apalagi sekarang kita bicara mau punya rumah tuh lumayan loh ratusan juta. Nah sekarang mau mencapai ratusan juta, sedangkan kerjaan aja belum ada. Nah menurut kalian gimana? Apakah better kita punya hubungan dulu setelah itu kita cari sama-sama atau yang si ceweknya atau si cowoknya nyari udah punya lah gitu? Better aja sih Pak. Tergantung niat ceweknya, balik lagi. Kalau ceweknya emang mau serius dan bisa sama-sama diajak merintis, ya nggak apa-apa, aman aja. Oke. Tapi menurut Andre gimana? Kalau menurutku ya tetap aja, ya kalau emang itu kehidupannya dia pengen gitu ya silahkan. Tapi ya pada dasarnya, kalaupun memang dari awal memang udah serius dan memang pengen pengen membangun berdua, yang menjadi tulang punggung tuh kan cowok. Nah cowok yang memang harus jadi tanggung jawab dan punya tekad yang lebih besar. Seandainya, aku punya pertanyaan nih. Ini pertanyaan agak tricky ya. Seandainya kamu sebagai cowok terus kamu punya nih uang 50 juta. Tapi kalau misalkan kita pengen bangun rumah, itu 50 juta itu dipaksa-paksain, mungkin diusahakan bisa, tapi yang kecil. Let's say 1 kamar bangun rumah, tapi yang anggaplah tipe
tipe 36 terus kamu nyicil nih ceritanya nih. Nah, itu gimana? Itu kamu punya uang 50 juta ini kamu tembak ke sana aja atau beli yang udahlah yang kumpulin dulu lah, nge-cash dulu lah gitu. Kamu pengennya kayak gimana? Nge-cash, kumpulin nge-cash. Nah ini pasti gue bingung nih. Cuman kalau enggak, sebelum itu aku tinggal di mana dulu? Itu yang jadi pertanyaan. Ya siapa tahu aku kan punya rumah sementara atau kontrakan terlebih dahulu, ya aku ngontrak dulu. Nah, ini pembahasan penting ya. Kita lanjut dulu guys ya. Ini setelah pesan yang berikut ini, terus nanti komen-komen apa pendapat kalian. Jadi kita next akan bahas gimana caranya kita punya properti dan menjalaninya bersama pasangan. Oke, see you.